لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم wabarik alaihi wa ala alihi. 3 baris dari atas belah kanan, wa'lam yang ada garis kecil tuh, bukan yang stabilo, bukan. Wa'lam ada enggak 3 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu idza ta'addadat al-jum'atu lihajatin bi an asral ijtima'u bimakanin jazalahu at-ta'addudu biqadriha wa sahhat salatul jami'i alal asahhi sawa'un waqa'a ihramul a'immati ma'an au murattaban wa yusannu az-zuhru mura'atan lil khilafi wa amma idza ta'addadat li ghairil hajatil madhkurati falahu khamsu halatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasil ilal imamil muallifi rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah juga kita bacakan untuk istri daripada Pak Ali yang bernama Lisa Hafizah binti Haji Lukman. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesehatan usia kandungannya dan nanti diberikan kelancaran dalam persalinannya serta mendapatkan anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'lam dan ketahuilah annahu bahwasanya idza ta'addadatil jum'atu jika terjadi Jumat banyak, bukan satu Jumatan dalam satu tempat, satu kampung atau satu wilayah, satu RW terdapat lebih dari Jumatan 1, 2 begitu banyak. Ya, tapi lihajatin karena ada keperluan yang mendesak. Apa contohnya? Bi an asural ijtima'u
dengan catatan emang udah nggak ketampung tempat kumpulnya. Begitu. Orang udah kebanyakan bimakanin dengan satu tempat kalau dibikin satu Jumatan. Jazalahu baru dibolehkan at-ta'addudu Jumatan itu berbilang lebih dari satu biqadriha sekedarnya aja begitu. Jangan nambah dua langsung, jangan. Cukup bikin lagi satu masjid, jangan dua masjid langsung. Jadi 3 masjid dong kalau 2 masjid mah. Wa sahhat salatul jami' dan sah salat Jumat semuanya. Contoh Masjid Nasul Hadi sama Nurul Huda. Udah gak ketampung Nurul Huda kalau ditumplekin ke Nurul Huda. Jadi dua-duanya sahhatil jami', sah dua-duanya tuh. Tapi kalau kita bicara tahun 1970 umpama nih Nasul Hadi dibikin masjid, yang di Nasul Hadi nggak sah tuh. Kalau tahun berapa? 70-an. Orang masih langka kan? Udah gabung baik ke Nurul Huda. Contoh nyata ada di tengah-tengah kita. Tapi karena tahun 2022 udah bisa ketampung, jajal gabungin dah jamaah Nasul Hadi ke Nurul Huda. Penuh tumplek sampai ke rumah Ustaz Lukman mungkin ke bawah tuh. Begitu. Nah, karena sekarang udah banyak orang dibolehkan. Tapi jangan langsung mentang-mentang boleh, dua sekalian dua di 3 masjid, orang boleh. Sekadarnya baik, begitu sekadarnya. Ya. Begitu. Alal asahi menurut pendapat yang sahih. Sawaun sama saja waqa'a ihramul a'immati. Sama saja terjadinya takbiratul ihram imam-imam tadi, imam salat ma'an berbarengan, au murattaban ya, atau bergantian, ada yang duluan, ada yang belakangan gitu. Sahhat salatul jami'. Jadi sawaun sama saja waqa'a terjadinya ihramul a'immati, takbir ihramnya para imam yang ada 2 Jumatan di satu tempat kampung, ma'an berbarengan tuh, au murattaban atau bersusulan ya, berturut-turut, berarti ada yang duluan. Maka wa sunnah zuhru dan disunnahkan zuhur setelah itu. Kenapa? Mura'atan lil khilaf, karena menjaga supaya tidak terkena khilafiyah, keluar daripada khilaf. Sebab begini, kalau belum cukup penuh orang dan masyarakat yang tinggal atau masjid tadi masih menampung, tidak dibolehkan bikin masjid lagi dan ngadain Jumatan lagi. Kan masih ketampung masjid yang lama, gak boleh. Kalaupun maksain juga, ntar akhirnya lihat yang takbir duluan itu yang sah Jumatannya. Jadi dipandangnya bukan azan, bukan apa tadi, takbir imam tuh, imam sholat Jumat. Itu makanya nggak boleh bikin masjid, ada masjid bikin masjid lagi, nggak boleh begitu. Jadi yang belakangan takbir ihramnya itu nggak sah Jumatannya. Ingat ya, ini kita bicara versi Imam Syafi'i ini ya, jangan dibanding-bandingkan dengan mazhab lain, jangan. Gitu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza ta'addadat li ghairil hajati al-madhkurati falahu khamsu halatin. Dan apabila itu Jumatan tadi berbilang lebih dari 1 masjid. Jadi Jumatan ada 2 nih di satu tempat, li ghairil hajati, tanpa ada keperluan. Emang masih ketampung, dia bikin lagi masjid. Mungkin karena dia merasa tidak dipakai, ide-idenya kesel gitu kan, keluar dari masjid tadi. Padahal dia pengurus, karena nggak dipakai ide-idenya, kemudian dia keluar. Orang kaya lagi, bikin masjid dia dekat kampung tadi. Bisa begitu orang, hawa emosi, begitu. Hawa emosi begitu kan, bikin masjid lagi. Udah, kalau begitu bagaimana kondisinya itu? Ya falahu khamsu halatin. Karena di satu kampung tadi ada 2 masjid, maka keadaannya 5 macam tuh Jumatan tadi. Ada yang sah, ada yang enggak. Mana dia?
Al-halatul ula keadaan yang pertama atau kondisi yang pertama, seandainya satu tempat, satu wilayah, kampung ada 2 masjid, begitu. Apa kondisi itu? Yang pertama, an yaqa'a ma'an. Jika terjadi takbir ihramnya ma'an, bareng-bareng. Jadi patokannya bukan azan, bukan. Apa itu? Takbiratul ihram salat Jumat. Nih, jika terjadi takbirnya bersama-sama, berbarengan, ini takbir bareng, ini takbir Allahu Akbar, bareng tuh takbir tuh, maka fayubtilani, dua-duanya batal Jumatnya, nggak sah. Kalau bareng-bareng tuh nggak gampang bikin masjid. Jangan karena sentimen nggak dipakai ide-idenya bikin masjid lagi. Padahal di kampung ada masjid, cuman kealingan beberapa. Silakan Pak Ade, Pak Adi dari BCL nih, komplek Bumi Citra Lestari Pengasinan. Jamaah saya juga. Masih ada nggak kertasnya? Habis. Iya, silakan. Pak Adi, si Pak Adi. Ini nih. Di sini. Ya, pegang di kertas itu. Di sini. Pak Ade. Begitu ya. Jadi 5 baris dari atas. Ayyaqu'an, kalau terjadi takbiratul ihramnya bareng-bareng, fayubtilani, batal Jumatan dua-duanya. Kita bicara umpama dalam satu kampung ada 2 masjid, berarti bikin 2 Jumatan begitu. Kalau terjadi takbir ihramnya bareng-bareng, dua-duanya enggak sah Jumatannya. Jadi patokannya bukan azannya, bukan. Apa? Takbir ihram siapa? Imam sholat Jumat. Bareng kejadian Allahu Akbar, maka yubtilani, kedua-duanya enggak sah tuh Jumatannya. Begitu. Terus apa konsekuensinya? Jika dua-duanya itu enggak sah, fayajibu an yajtami'u, maka mereka kedua jamaah masjid tadi wajib berkumpul fi mahallin wahidin, di satu tempat. Berarti ngulang lagi Jumatannya nih, ya. Wa yu'iduha, dan diulang tuh. Ya, Jumatnya diulang lagi, berarti gabung tuh 2 jamaah masjid digabung untuk bikin Jumatan lagi. Indati sa'il waktu, ketika waktu masih luas, yaitu sekitar jam 2-an lah, masih belum asar, masih jauh asar. Cuman konsekuensinya wala tasihhu zuhru, maka tidak sah melaksanakan zuhur ba'daha, sesudahnya. Jadi kejadian satu kampung atau satu komplek dah. Satu komplek cukup 1 saja masjidnya, gak boleh 2. Satu kampung 1 masjid saja. Jika terjadi 2 masjid, satu akhir tafadhol. Jika terjadi 2 masjid berarti bikin 2 Jumatan. Kejadian takbir ihramnya bareng-bareng tuh imam tadi, dua-duanya nggak sah Jumatannya. Berarti dua-duanya mesti gabung lagi, cari satu tempat, boleh di lapangan, boleh di tempat kayak model ruangan tertutup begitu, bikin Jumatan lagi. Yang kedua tuh, dan nggak usah ngulang dengan sholat johor, bahkan nggak sah johornya, harus Jumatan. Itu yang pertama tuh ya. Al-halatu tsaniyatu, adapun kondisi yang kedua, an yaqa'a, terjadinya takbiratul ihram dalam satu kampung yang bikin masjid Jumatan 2, berarti masjidnya ada 2. An yaqa'a murattaban, terjadi takbir ihramnya berturut-turut, berarti ada yang duluan, ada yang belakangan, gitu kan ya. Yang mana yang sah tuh? Maka fasabiqatu, yang duluan, hiya sahihatu, dia yang sah Jumatannya. Wallahiqatu batilatun, sedangkan takbir imam yang belakangan, yang kemudian itu batilatun, tidak sah atau batal Jumatannya. Terus konsekuensi gimana? Fayajibu ala ahliha salatuz zuhri, yang belakangan tadi kan nggak sah Jumatannya itu ya, berarti mesti wajib ngerjain apaan?
johor. Johorin lagi dah tuh. Karena Jumatnya nggak sah. Kalau yang duluan karena dia sah Jumatannya, johorin ora? Enggak. Gitu. Itu yang kedua tuh. Kemudian al-halatu tsalitsatu. Adapun kondisi keadaan yang ketiga, an yusyakka, diragukan fis sabqi, mana yang duluan, wal ma'iyati, apakah berbarengan. Keraguan-raguan yang ketiga nih. Tadi bareng apa ada yang duluan ya? Begitu. Kalau begitu kondisinya, fayajibu alaihim, wajib bagi dua jamaah masjid tadi an yajtami'u, kumpul lagi mereka itu fi mahallin, di satu tempat, boleh di aula ya, boleh di lapangan, wa yu'iduha jum'atan, dan ngulang lagi mereka itu Jumatnya, indat tisa'il waktu, ketika waktu masih luas. Di samping ngulang Jumatan, wa tusannu zuhru ba'daha, disunahkan juga melaksanakan sholat zuhur. 3 tuh. Anda ulang, berarti yang pertama tadi takbir imamnya berbarengan kan, maka dua-duanya enggak sah dan wajib ngulang Jumatannya saja. Gabung tuh dua itu tanpa melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, ada yang duluan, ada yang belakangan. Berarti yang duluan yang sah, nggak usah Jumat, nggak usah zuhur. Yang kedua berarti kan belakangan tuh nggak sah, berarti dia harus ngapain? Ngejohorin, wajib ngejohorin. Itu kondisi yang kedua tuh. Dan yang ketiga tadi ragu-ragu dia nih, ya bulan dia apa barengan kira-kira ya? Lupa gue tuh. Perasaan sih barengan, tapi kayak ada yang duluan tadi tuh. Begitu antara duluan dan barengan. Maka wajib kumpul lagi dan ngulang Jumatannya lagi, juga disunahkan ngejohorin juga. Kalau ragu-ragu antara ada yang duluan atau berbarengan, bisa nggak tuh kondisi tadi terjadi? Bisa. Kalau di satu kampung, di satu tempat ada 2 masjid, dua-duanya kekeh bikin Jumatan. Seandainya dalam 2 kampung tadi ada masjid 2, cuman yang satu ngerti ginian nih, dadah kita namain masjid Ghairu Jami, masjid yang tidak dibikin Jumatan. Orang mengapa begitu mah? Berarti pas Jumatan kebelah sini Jumatan nih. Begitu datang mau ngapain Pak? Jumatan. Oh mohon maaf, di sini nggak bikin Jumatan. Tuh di situ tuh Jumatan itu. Oh masjid yang satu lagi. Boleh masjid Ghairu Jami yang tidak dibikin Jumatan. Cuman masalahnya kalau sudah dibangun pakai 6 masjid, pada gatal panitianya. Dah bikin Jumatan dah. Kan mayan income masih gede. Begitu. Itu masalah itu di masyarakat begitu tuh ya. Jadi nggak usah gampang bikin masjid. Ya kalau masih ada, perdayakan yang ada deh. Begitu. Apalagi yang lebih aman kalau ikut mazhab Syafi'i, cari masjid sholat Jumatan yang di perkampungan, tempat berdomisili. Ya yang orang tempat tinggal situ. Jangan di tempat-tempat mall, ya lantai dasar nih basement dibikin masjid, jangan tuh. Kenapa? Di situ tidak ada orang yang tinggal berdomisili, menetap, gak ada. Terminal, ada terminal masjid. Suka ada kadang-kadang ya. Rest area. Ingat nih, kita kalau bicara ikut kepada Imam Syafi'i, itu tidak mencukupi syarat karena tidak ada yang berdomisili tinggal di situ masalahnya. Pabrik-pabrik tuh kan bikin masjid di dalamnya. Rumah sakit sama tuh bikin masjid di dalamnya. Udah, afdolnya cari masjid yang di perkampungan kalau mencari keabsahannya begitu. Kalaupun kadongan mampir di masjid perusahaan, di pasar, di mall, afdol antum ngejohorin lagi begitu. Nah, kalau kayak tadi wisata religi itu kan kebanyakan di rest area. Gimana? Ya rasa. Rest area ada orang yang tinggal di situ, ada nggak? Ada itu office boy. Ya orang ada. Jadi kalau kita pas kebenaran nih, jamaah Masjid Al-Ikhlas mengadakan tur. Kondisi darurat gimana? Tetap ngejohorin lagi. Iya. Andaikan jamaah Al-Ikhlas nih bikin jalan-jalan nih bapaknya nih. Kemana? Sunan Kudus, Muria, 9 Wali itu ya. Mampir di rest area 96 km. Tek Jumatan jam 11 seperempat. Ontong pada gerasa gurusu. Yuk wudu Jumatan yuk. Walaupun itu ada masjid, kita menyantai pada madang. Ya, yang pesen sate pesen.
bisa diganti jumhur ya. Zuhur langsung. Mendingan kita ntar mereka pada selesai Jumatan tuh dasar ya, kita masuk ke dalam bikin johor jamak takdim sekalian asar. Begitu mendingan. Jamak takdim tuh. Kenapa? Karena asar ditarik ke waktu zuhur. Jamak takdim jadinya ketimbang bikin Jumatan. Nggak cukup syaratnya, enggak. Udah bikin aja jamak takdim. Kalau umpama pengen jalan-jalan nih, kapan kira-kira DKM jalan-jalan? 2025 katanya. Lama amat tadi. Oh iya. Ini mah umpama Pak Ali ya. Bukan nyuruh, bukan. Ngasih channel begitu Pak Ali. Ya bagusan ya. Bikin dan terapin tuh ilmu-ilmu yang udah diajar sama guru kita di sini tentang masalah qasar jamak begitu ya. Terapin. Kalau ustadz ya ajak, cuman jangan suruh bayar, saya salim ya, begitu. Baik, itu yang ketiga. Kemudian al-halatur rabi'ah, dan kondisi yang keempat, an ya'lama sabqa, tahu mana yang duluan, cuman walam ta'lam ainas sabiqah. Cuman dia belum tahu pastinya yang mana yang duluan. Perasaan ini yang ini duluan nih. Tapi tanya yang bener, gue ragu-ragu sih. Ya, tapinya yang ini yang duluan nih. Cuman pasti tadi ditegesin perasaan sih iya. Cuman saya nggak yakin tuh. Begitu. Walam ta'lam ainas sabiqati. Cuman dia nggak tahu pastinya yang mana yang duluan. Begitu. Contohnya ka'an sami'a maridhani, mendengarnya orang yang sakit, au musafiron, atau orang yang musafir. Dua orang nih, sakit dan musafir. Takbirataini mutalahiqataini, dua takbir yang saling bersautan tuh. Fa akhbaru bidzalika, dua orang tadi yang sakit atau musafir tadi ngabarin, berarti ini orang enggak Jumatan nih. Kan boleh orang sakit bahkan enggak Jumatan ya. Di samping rumahnya ada di masjid nih, dia enggak Jumatan. Gua denger sih, cuman saya ragu-ragu yang mana yang duluannya belum pasti ti. Begitu. Perasaan yang ini nih yang duluan nih. Kata nih orang nih. Siapa tuh yang sakit atau yang musafir? Ngasih tahu ke kita tuh. Begitu. Fa akhbaru bidzalika. Dia kasih tahu tuh yang mana yang duluan. Cuman enggak pasti kata dia nih. Ya, ma'a jahlil mutaqaddimati. Sedangkan dia enggak tahu pastinya mana yang duluan. Baru perasaan begitu. Minha darinya. Kalau begitu kondisinya, fayajibu alaihimuz zuhru, maka wajib bagi keduanya melaksanakan sholat zuhur saja. Kedua masjid tadi itu jamaahnya melaksanakan zuhur saja. Li'annahu, karena itu la sabila, enggak ada cara ila i'adatil jum'ati, buat ngulang Jumat. Sebab pas ditegesin yang mana yang duluan, wah ini nggak tahu juga tuh perasaan yang ini nih, begitu. Jadi itu bang nggak usah ngulang Jumatannya, nggak usah, tapi cukup ngapain tadi, johor, begitu. Ma'at tayaqqana, disertai dia yakin wuku'i Jum'atin sahihatin, terjadinya Jumat yang sah fi nafsil amri, pada urusan itu sendiri. Lakin cuman lamma kanat ta'ifatu allati sahhat jum'atuha ghairu matlubatin, dan tatkala andai kata sekelompok jamaah tadi yang satu tuh sah memang Jumatannya, cuman kan nggak diketahuin kan duluan enggaknya kan, tapi dia sah Jumatannya tuh, wajaba alaihimuz zuhru, maka wajib dia melaksanakan zuhur. Wa kharaja bil maridaini wa awil musafiraini, dan dikecualikan berarti enggak termasuk kalau yang ngomong selain orang yang sakit dan yang musafir, ghairuhuma, selain keduanya, hanya ucapan orang yang sakit saja dan yang musafir saja yang diterima ucapannya, karena dia kan umpamanya jarak masuk itu kan dekat antara sama kan. Itu pada saat khotibnya itu kan nanti pasti mungkin bareng ya, sesuai waktu. Betul. Nanti pas begitu jaraknya untuk takbiratul ihram itu berarti masing-masing udah duluan khutbah tuh. Betul. Yang dipandang bukan khutbahnya tapi pas takbirnya tuh. Bareng apa enggak? Itu aja masalahnya, Bang Ustaz.
Begitu. Bukan takbirnya, bukan khutbahnya, bukan azannya. Kapan? Sholli fardhu jumati. Apa rakaat ini Allah. Nah itu tadi dipandang tuh. Duluan mana? Begitu. Kemudian lakin materi itu. Fala tasihhu syahadatuhu. Kalau selain yang dua orang tidak sah penyaksiannya. Saya dengar cuman ragu-ragu yang main duluan. Kalau selain orang yang sakit dan yang musafir gak bisa ngomong begitu. Berarti lu gak jumatan kalau gitu. Begitu orang sehat gak jumatan, males tuh. Fasik namanya. Kan orang yang musafir sama orang sakit kan dibolehkan gak jumatan. Begitu. Gak dosa. Kenapa tuh? Lifasqihi bitarkil jum'ati. Karena dia udah fasik dengan sebab dia meninggalkan Jumat. Nggak sakit ngabarin, gue tahu yang jumatan di duluan nih. Lo sakit gak? Kagak. Jumatan gak jumatan. Wah, fasik nih orang nih. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatul khamisatu an yu'lam as-sabqu wa ta'lam ainas sabiqati lakin nasiat wa hiya kal halatir rabi'ah. Dan yang kelima, kondisinya dia tahu mana yang duluan, ya, dan dia tahu juga kepastian yang duluan yang mana, ya, dia tahu dan dia yakin yang duluan yang mana, cuman dia lupa. Tadi gua lupa sih perasaan ini. Nah, lo bagaimana sih? Tadinya jawab yang duluan ini nih, bener yakin. Tapi gua lupa gua nih. Begitu. Kelupaan dia itu. Awal ingat, keduanya dia lupa memastikan yang mana yang duluan. Itu mah kondisinya sama seperti keadaan yang keempat. Sama tuh. Awalnya dia kan tahu yang mana yang duluan. Dan dia juga tahu kepastiannya mana yang duluan. Tahu mana yang duluan dan tahu pastinya mana yang duluan. Cuman lupa dia. Tapi gue lupa lagi nih mana yang duluan nih. Begitu tuh. Kalau begitu kondisinya sama dengan kondisi yang keempat. Fayajibu isti'nafuz zuhri faqat. Maka dia wajib memulai zuhur saja, nggak usah jumatan. Lupa tuh orang gara-garanya tuh. Siapa yang sakit atau yang musafir ngabarin, dia lupa tuh. Lil tibasi sahihati bil fasidati. Karena ketidakjelasannya tuh, yang mana yang sah, mana yang nggak sah, begitu. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha an yataqaddamaha khutbatani. Dan syarat Jumat yang keenam harus didahului oleh dua khutbah lil ittiba'i, karena ngikut Kangjeng Rasul. Bi khilafil idi, lain halnya salat Id, fitri maupun adha. Fa inna khutbataihi muakhiratani. Kalau Idul Fitri dan Adha mah khutbahnya belakangan. Salat dulu baru apa? Khutbah. Langsung pulang dah tuh. Kalau Jumatan apa dulu? Khutbah dulu baru salat. Itu pun Idul Fitri lil ittiba'i, karena ngikutin sunnah Rasul. Begitu. Wali anna khutbatal Jum'ati, dan bahwasanya khutbah Jumat tadi syartun, merupakan salah satu syarat lisihhatiha, bagi sahnya Jumatan. Enggak ada khutbah, enggak sah Jumatannya. Wasyartu muqaddamun ala masrutihi, dan syarat didahulukan daripada yang disyaratkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu fil khutbataini kaunuhuma ala minbarin fa illam yakun fa'ala murtafi'in. Dan disunnahkan, sunnah nih ya, buat pelaksanaan khutbah tadi, dua khutbah tadi, kaunuhuma, keberadaan khotibnya ala minbarin, sunnahnya di atas mimbar. Yang ini kelihatan nih, 3 undakan satu, 1, 2, 3, kaki ampe pala kelihatan sama jamaah. Tahu gak mimbar? Tahu gak mimbar? Ada 3 undakan tuh, 1, 2, 3. Ntar khotib naik paling tinggi tuh. Cuman dia dari pala ke kaki kelihatan semua, terbuka tuh, itu mimbar. Sunnahnya pakai mimbar. Ya begitu. Kemudian fa'ilam, mana tuh? Fa'ilam yakun fa'ala murtafi'in. Kalau nggak ada mimbar, pakai agak tempat yang tinggi, podium. Berarti sunnahnya mah mimbar, bukan podium. Insyaallah ntar tahun besok ya ada dananya bikin mimbar di sini nih. Ngarah sunnah ganti sunnahnya gitu.
Wa yusannu, dan disunnahkan lil khatibi, bagi khatib tadi, an yusallima, memberikan salam dulu, ala man indal mimbar, kepada orang yang ada di sekitar mimbar, assalamualaikum, awil murtafi'i, atau di tempat yang tinggi. Wa an yas'ada ya bi ta'udatin, dan hendaklah si khatib tadi naik tuh ke undakan yang 3 tuh, 1, 2, 3 begitu, dengan ta'udah, pelan, santuy begitu ya. Kemudian warifkin, dan dengan pelan-pelan, jangan gerasa gerusu. Naqalahu az-Ziyadiyu, demikian yang dijelaskan oleh ulama yang bernama Ziyadi an Muhammad al-Juwaini, dari gurunya bernama Muhammad al-Juwaini. Kemudian setelah salam dia arah sono, naik ke atas undakan tadi. Wa an yuqabbila, hendaklah dia menghadap alaihim, kepada jamaah, menghadap jamaah itu, jangan sono menghadapnya tuh, berhadapan kepada jamaah tuh. Idza sa'idal mimbar, tatkala dia udah naik mimbar, au nahwihi ya, atau yang lainnya. Wantaha, dan si khatib tadi berhenti tuh, ila darajatil lati tusamma bil mustaroh, keundakan yang paling tinggi, sebutannya mustaroh tuh. Jadi 3 tuh Kang Ade, tuh 2, 3 naikin, ntar duduk tuh, jangan dijorokin di belakang ya, kesian ntar dia mimisan. Kemudian summa yajlisu, habis dia naik, duduk tuh di tempat yang paling tinggi minbar tadi. Habis duduk baru fayu'adzinu wahidun, azan 1 orang. Salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk langsung azan dah tuh. Jadi ini contohnya nih fil jami' ya. Jadi azan 1 orang, fayu'adzinu wahidun lil ittiba'i fil jami', azan 1 orang karena ngikut semua tadi pada sunnah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajarin fi Tuhfatil Muhtaji, berkata ulama yang bernama Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wa ammal adzanul ladzi, adapun azan yang dilakukan, qablahu, sebelumnya, alal manarati, yang dilakukan di atas menara. Dulu makan belum ada toa kan, jadi azan yang pertama di mana? Di menara. Fa ahdasahu Utsman, itu pertama dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kita ngikut siapa? Utsman. Asalnya 1 tuh azan Jumatan, cuman jangan kekeh, dilaksanakan tuh oleh siapa? Sahabat Nabi. Ilok sahabat Nabi bid'ah, ya kan? Jadi kalau kita bikin 2 kali azan, ikut siapa? Utsman. Berani kita bilang bid'ah dia? Song amat sama dia kita, ya kan? Jadi silahkan, yang bikin 1 nggak masalah, yang bikin 2 oke, ada ikutannya, jangan saling menyalahkan ya. Yang 2 ikutnya siapa tuh? Utsman bin Affan, khalifah yang ke-3. Begitu. Waqila, cuman ada pendapat yang mengatakan, tapi lemah nih, pendapat lemah nih. Siapa? Muawiyah, yang pertama bikin azan 2 kali Muawiyah, cuman itu pendapat lemah. Yang kuat siapa tadi? Sayyidina Utsman gitu. 5 kathuran nas, karena orang semakin penuh tuh. Wa min samma kanal iqtisar, dan oleh karena itu ya, untuk menyingkat, alal ittiba'i, untuk ngikutin yang 1 tadi, afdal, bukan wajib, bukan afdal, illa, kecuali, biar kata afdal, lihajatin, kalau ada kebutuhan mah nggak apa-apa, nggak bid'ah. Memang afdalnya ngikut yang 1 azan. Tapi kalau memang ada keperluan mendesak, contohnya apa? Ka'an tawaqqafa huduruhum ala ma bil manarah, seperti leletnya ngumpul orang tuh kalau baru azan sekali. Jadi perlu juga 2 kali. Lihat juga asbabnya tuh, kondisi dan keadaannya. Jadi yang bikin azan 2 kali bid'ah enggak? Kagak. Sebab yang ngadain siapa yang ngadain? Khalifah Utsman bin Yahya, Utsman bin Affan. Maaf. Gitu ya. Beliau yang pertama kali mengadakan tuh, ya, beliau. Jadi tidak ada bid'ahnya. Kan Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin." Hendaklah kalian ikut tata caraku dan ikut tata cara khalifah yang 4. Artinya kalau aku udah meninggal, ikutin tuh khalifah yang 4, tidak bid'ah.
Ya, terusin jadinya. Dan jangan saling menyalahkan. Kalau ada satu kali silahkan. Yang dua kali betul. Jangan saling menyalahkan. Ada ikutan juga. Dan tidak bid'ah azan 2 kali tadi. Sebab yang melaksanakan sahabat Nabi, bukan orang sembarangan. Nah, itulah dia perbedaan di kalangan kita tentang Jumatan. Dan itulah bahayanya kalau di kampung ada 2 masjid, yang mana dua-duanya bikin Jumatan. Begitu barengan takbirnya, dua-duanya nggak sah tuh. Itu masalahnya, ya. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi ashani wad daraji. Ya Rasulullah, mun alaik ya Rafi ashak daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik Rafi ashani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kali.